Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa barik lana fi ilmina wa zidna ilman. Alhamdulillah, di awal semester genap ini kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita di pelajaran sirah. Anak-anak Ustadz semua yang Ustadz banggakan dan sayangi semuanya, di pertemuan di semester ganjil kemarin kita telah menyelesaikan materi pelajaran sirah, yaitu Masjid Quba, di mana Nabi Muhammad SAW sampai di Quba, bermalam atau berhari di Quba selama 15 hari. Lalu Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Quba. Setelah 15 hari di Quba, Nabi Muhammad SAW bertolak melanjutkan perjalanan menuju Yasrib yang sekarang dikenal dengan Al-Madinah. Tibanya Nabi Muhammad SAW di Madinah ini singkat ceritanya akan Ustaz sampaikan. Nanti dari cerita Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, antum akan diberikan tugas, yaitu alasan dan indikator yang terjadi di peristiwa kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Anak-anak semua, di pertemuan pertama ini dengan kondisi pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita belajar, dan juga kita berharap kepada Allah dengan pembelajaran ini tetap mendapatkan berkah dari belajar. Kita lanjutkan pertemuan pertama di semester genap ini di pelajaran sirah, yaitu Al-Usulu ilal Madinah. Tibanya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak masuk di kawasan Madinah, semua penduduk Madinah, kaum Ansar ketika itu berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Perlu diketahui semua, sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW menginjakkan kakinya di negeri Madinah, kaum Ansar sudah mendengar berita Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari bahwasannya orang yang mereka tunggu-tunggu selama ini akan datang ke negeri mereka, yaitu Madinah. Tapi Nabi Muhammad belum sampai juga ke Madinah, yang mana sudah kita sampaikan di mukadimah, Nabi singgah dulu di Quba. Kembali pada cerita tadi, ketika Nabi sampai ke Madinah, di gerbang, di kawasan awal Madinah, semua penduduk Madinah, kaum Ansar berbondong-bondong menyambut Nabi SAW. Tidak hanya orang dewasa, semua kaum wanita dan anak-anak ikut keluar menyambut Nabi Muhammad SAW. Dan herannya, ketika mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka menyandang, membawa senjata mereka. Apa gerangan, apa penyebab, apa alasan mereka membawa senjata? Mereka memikul senjata mereka sembari bergembira menyambut Nabi SAW. Catatan menulis bahwasan tidak ada hari, tidak ada kondisi yang lebih bahagia, yang lebih gembira yang dirasakan kaum Ansar kecuali pada hari itu, yaitu hari penyambutan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Cerita mencatat bahwasannya ketika penyambutan Nabi Muhammad SAW, di situ para kaum Ansar membacakan sebuah syair, yang mana syair ini kita semua tahu dan masyhur, yang berbunyi, tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta', yang artinya tala'al badru alaina, telah datang rembulan kepada kita. Nabi Muhammad SAW mereka mengibaratkan seperti rembulan pada malam hari yang gelap, semuanya takut, tidak ada pencahayaan. Yang ketika itu tidak ada pencahayaan seperti kita malam hari ini, ada listrik, gelap. Tapi ketika rembulan datang, semuanya terang, semuanya keluar rumah ingin melihat keindahan malam dengan cahaya rembulan. Nah, Nabi Muhammad diibaratkan rembulan di tengah kegelapan yang ada.
datang membawa sinar yang semuanya berharap, yang semuanya merasakan keindahan. Min saniyatil wada. Nah, dengan kalimat min saniyatil wada di dalam topik pembicaraan kita, pembahasan kita, tibanya Nabi di Madinah, Syekh Ibnu Utsaimin menggarisbawahi bahwasannya syair ini ialah syair ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Ghazwah Tabuk, pulang dari peperangan Tabuk. Jadi ada catatan yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya syair ini syair yang diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang Tabuk, bukan penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tapi kita lanjutkan lagi syairnya. Wajib syukru alaina, maka sudah layak bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Semestinya kita bersyukur. Kenapa? Datang di tengah-tengah kita rembulan yang membawa cahaya keindahan, yang membawa keselamatan. Maka layaknya kita bersyukur. Mada alillahi da'i, selama dakwah terus ada. Artinya Nabi yang mendakwahkan Islam ini hadir tengah mereka, yang mana dahulu sebelumnya mereka hanya mendengar. Bahkan ahlul kitab yang ada di Madinah ketika itu sudah mendapatkan kabar sebelumnya bahwasanya ada nabi terakhir yang akan membawa ajaran, yang mana ajaran itu melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya yang itu ada di Mekah. Nah, penduduk Ansor, penduduk Madinah ketika itu sudah mendengarkan berita bahwasanya ada lelaki yang akan mendakwahkan dan menyempurnakan agama itu, yaitu al-Islam. Maka mada alillahi da'in, selayaknya kita bersyukur. Kenapa? Orang yang mendakwahkan Islam ini terus ada dan sampai kepada kita hari ini. Maka selayaknya kita bersyukur. Ayyuhal mab'utsu fina. Nah ini, wahai orang yang diutus kepada kami. Nah ini mereka mengungkapkan di bait terakhir, mereka mengungkapkan komitmen mereka, dan dengan komitmen itu membuat Nabi tentu akan senang disambut dengan komitmen mereka. Apa komitmen mereka? Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus kepada kami, yaitu wahai Rasulullah yang diutus kepada kami. Ji'ta bil amril muta', engkau datang, engkau diutus, bahkan engkau datang ke Madinah ini dengan urusan, dengan perkara yang pasti akan ditaati. Ini sebuah ikrar komitmen mereka atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai di Madinah, semua kaum Ansar, penduduk Madinah, saling berebutan tali kendali onta Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka ingin, setiap penduduk Madinah ingin awal kedatangan Nabi ke Madinah ialah singgah bertamu di rumahnya, ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan orang pertama yang dikunjungi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Maka kejadian itulah menunjukkan mereka berebutan tali kendali onta Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi membiarkan ontanya jalan sendiri atas tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti ontanya akan singgah di rumah satu sahabat kaum Ansar yang nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Taib, tugas yang akan antum ambil dari tibanya Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah apa alasan kaum Ansar menyambut Nabi SAW dengan gembira, akan tetapi mereka membawa senjata. Jawaban ini, alasan ini tidak dapat antum jawab kecuali antum tarik mundur kondisi Nabi Muhammad SAW di Mekah, sehingga Allah memerintahkan Nabi pindah ke Madinah. Ketika antum pelajari apa yang terjadi pada Nabi di Mekah, maka antum akan bisa menjawab apa alasan kaum Ansar menyambut Nabi tapi mereka menyandang senjata. Selanjutnya, tugas antum yang kedua adalah antum cari hadis, tuliskan matan hadisnya, sanad dan rawinya yang menjelaskan tentang mengutamakan cinta kepada Nabi di atas mencintai yang lain, bahkan melebihi cinta kita kepada orang tua atau cinta orang tua kepada anaknya. Taib, dua tugas itu saja. Nah, untuk yang hadis itu bisa antum kirimkan pesan suara melalui WA dan kirim ke nomor Ustadz, atau bisa antum tuliskan di kertas lalu antum foto dan kirimkan fotonya di nomor WA Ustadz. Itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan pertama ini. Mudah-mudahan antum semua tidak berkurang semangatnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.